Sobat Improvement, beberapa perusahaan bertanya, kenapa hasil audit baik-baik saja, namun kinerjanya masih belum baik? Timbul pertanyaan, apakah auditor saya tidak memahami persyaratan atau teknik auditnya yang kurang efektif? Topik kali ini kita akan berdiskusi tentang audit kesesuaian versus audit keefektifan. Kita perlu memahami bahwa sesuai belum tentu efektif. Bisa saja prosedur sudah dijalankan, persyaratan sudah terpenuhi, namun kinerja masih belum baik. Yuk kita simak lebih detail penjelasan mengenai sesuai belum tentu efektif. Pada saat kita audit, pada umumnya kita memeriksa apakah persyaratan atau prosedur sudah dijalankan dengan konsisten atau belum. Jika ternyata kita menemukan pelaksanaan yang tidak sesuai prosedur, maka kita sebut pelanggaran atau non-conformity. Jika kita memeriksa, namun semuanya sudah dijalankan dengan baik, itu namanya sesuai atau compliance. Pada umumnya, auditor itu melakukan audit kesesuaian karena auditor itu harus fokus terhadap standar, apakah standar diikuti atau tidak. Namun, audit kesesuaian tidak cukup. Bisa saja prosedurnya sudah dijalankan, namun tidak memberikan impact terhadap kinerja. Oleh karena itulah, kita perlu menambah, bukan hanya sekedar audit kesesuaian, tapi kita juga harus melihat keefektifan. Apakah sesuai dan efektif atau sesuai namun tidak efektif. Efektivitas dilihat dari apakah prosedur mampu memberikan impact terhadap kinerja. Itulah yang dimaksud dengan efektivitas. Yuk kita pelajari contohnya supaya kita bisa memahami dengan lebih baik apa yang dimaksud sesuai tapi belum tentu efektif. Misalnya, terdapat persyaratan bahwa perusahaan harus memiliki sasaran mutu. Pada saat diperiksa, ternyata perusahaan sudah memiliki sasaran mutu, yaitu on time delivery 75%. Jadi kalau kita lihat, perusahaan sudah mengikuti persyaratan yang diminta bahwa memiliki sasaran mutu. Namun, pada kenyataannya ada perusahaan sejenis yang sasaran mutunya on time delivery 100%. Oleh karena itu, perusahaan A sudah sesuai dengan persyaratan, namun belum efektif karena sasarannya lebih rendah daripada sasaran kompetitor. Nah, itu yang disebut sesuai namun tidak efektif. Kemudian ada persyaratan lain yang menyatakan harus ada pengecekan. Prosedur perusahaan melakukan pengecekan pada output, pada produk, dan itu sudah dilakukan 100%. Dalam hal ini berarti prosedur sudah dijalankan. Namun, walaupun pengecekan sudah dilakukan, masih banyak terjadi reject. Nah, itulah yang disebut sesuai namun tidak efektif. Sekarang kita akan coba membahas mengenai audit kesesuaian terlebih dahulu. Audit kesesuaian fokusnya memeriksa apakah persyaratan atau prosedur dijalankan sesuai aturan atau tidak, dijalankan konsisten atau tidak. Sehingga pada saat kita melakukan audit compliance, kita akan memiliki dua kemungkinan, yaitu pelanggaran atau sesuai. Jadi audit kesesuaian hanya sekedar memeriksa apakah prosedurnya dijalankan atau tidak tanpa melihat keefektifan. Audit tipe seperti inilah yang banyak dilakukan oleh perusahaan, memeriksa apakah standar dijalankan atau tidak dijalankan. Ada teknik audit berikutnya, yaitu audit kinerja. Jadi fokusnya tidak sekedar melihat apakah prosedur dijalankan, tapi apakah sistem mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Itulah yang disebut dengan audit keefektifan. Jadi kalau kita lihat
diagram ini, sesuai itu ada dua kemungkinan, yaitu sesuai efektif dan sesuai tidak efektif. Lalu bagaimana cara kita menetapkan apakah sudah efektif atau belum efektif? Itu kita melihatnya dari kinerja. Apakah kinerja tercapai atau tidak tercapai? Oleh karena itulah audit kinerja dapat membantu perusahaan bukan sekedar memeriksa prosedur dijalankan, namun juga memeriksa apakah prosedur mampu membantu perusahaan meningkatkan kinerja. Di dalam perusahaan terdapat dua ruang, yaitu ruang sasaran dan ruang sistem. Yang terjadi di banyak perusahaan, ruang ini seperti menjadi dua ruang yang terpisah. Tidak ada kaitan antara sistem versus kinerja. Inilah yang menjadi kendala. Kenapa perusahaan memiliki sistem tapi tidak bisa meningkatkan kinerja? Oleh karena itu kita harus bongkar tembok pembatas antar dua ruangan ini. Jadi, sistem adalah alat bantu untuk mencapai sasaran. Diharapkan dengan kita menjalankan sistem, kinerja bisa meningkat. Kemudian ada juga feedback. Ketika sasarannya tidak tercapai, maka kita harus melihat kelemahan dari sistem, apa yang kurang dari sistem sehingga sistemnya diperbaiki. Ketika kita sudah memiliki keterkaitan antara sistem dengan sasaran, maka kita akan lebih mudah melakukan audit efektivitas. Jadi fokus perusahaan bukan perusahaan memiliki prosedur, bukan perusahaan memiliki sertifikat ISO 9001, tapi sistem mampu membantu perusahaan mencapai kinerja. Inilah dasar pengetahuan dari audit kinerja. Tadi sudah dijelaskan bahwa sistem adalah alat untuk mencapai tujuan. Kemudian ketika tujuan tidak tercapai, kita perlu melihat kelemahan di sistem. Audit kinerja itu adalah audit terbalik. Kita melihat dari sasaran dulu, baru kemudian kita mencari possibility kelemahan pada sistem untuk kemudian kita lakukan audit. Jadi audit kinerja itu seperti pembuktian terbalik. Melihat dari outputnya, baru kemudian memeriksa kelemahan dari sistemnya. Sebagai contoh, perusahaan punya prosedur perencanaan bisnis baru. Output yang diharapkan dari perencanaan bisnis baru adalah bisnis barunya untung, bisnis barunya profit. Namun kenyataannya bisnis baru merugi. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa output yang jelek adalah hasil dari sistem yang tidak baik. Oleh karena itu kita lakukan pembuktian terbalik. Bisnis baru merugi, kemudian kita mencoba mempelajari apakah terjadi kelemahan di proses atau bisa juga terjadi problem di input. Pertama kita lihat problem di proses. Kita lakukan investigasi apakah perusahaan kurang baik dalam melakukan analisa risiko sehingga mengakibatkan ada risiko-risiko yang tidak teridentifikasi mengakibatkan perusahaan rugi. Atau bisa juga kita lihat apakah prosedur produk costingnya masih kurang baik sehingga terdapat beberapa material yang seharusnya masuk dalam estimasi tidak masuk dalam estimasi. Jadi kita mencoba melihat kelemahan sistem yang berdampak pada kinerja yang tidak baik, yaitu bisnis barunya rugi. Kalau tadi kita melihat kelemahan di proses, kemudian kita juga perlu melihat kelemahan di input. Kenapa analisa risiko kurang detail? Kenapa estimasi kurang akurat? Bisa saja problemnya bukan dari proses itu sendiri, namun dari inputnya. Input yang didapat itu kurang lengkap, mengakibatkan proses analisa risiko menjadi kurang detail, mengakibatkan produk costing menjadi kurang akurat. Jadi pada saat kita audit, kita akan melihat korelasi dari output bisnis baru yang rugi terhadap kelemahan sistem, sehingga auditor bisa membantu melihat kelemahan sistem, tidak hanya melihat kesesuaian sistem. Dengan metode
audit kinerja, internal audit perusahaan akan menjadi jauh lebih tajam. Internal audit perusahaan bisa membantu perusahaan menganalisa kelemahan dari sistem yang mengakibatkan kinerjanya menjadi tidak baik. Kemudian temuan audit akan menghasilkan perbaikan sistem sehingga sistem menjadi lebih baik dan lebih mampu mendukung kinerja perusahaan. Semoga penjelasan tentang audit kinerja bisa memberikan inspirasi buat teman-teman untuk terus meningkatkan kualitas dari internal audit hingga internal audit dirasakan sebagai alat yang sangat baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan cara ini, internal audit akan menjadi lebih menarik buat manajemen dan manajemen akan mensupport pelaksanaan internal audit sehingga internal audit bisa memberikan dampak positif bagi perusahaan. Semoga penjelasan ini dapat memberikan inspirasi buat teman-teman untuk terus melakukan improvement. Salam improvement. There is always room for improvement.